Baik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Ibu. Kalian apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan kalau kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melakukan proses konseling. Tapi hari ini proses konselingnya kita buat secara virtual saja ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian karena sudah bergabung bersama Ibu hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita atau proses konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Ibu meminta kesediaan satu orang dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita diawali dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkatilah selama kegiatan ini, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami paham. Dikalau kami puji hari ini Yesus panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Beatrix karena sudah membawa kita dalam doa. Oke, Ibu, sebelum Ibu ingin memulai, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengikuti yang namanya kegiatan konseling, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, seperti yang akan kita buat hari ini? Belum, Ibu. Oke. Jadi semuanya belum ya? Baik, karena kalian semuanya belum pernah mengikuti kegiatan konseling, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit mengenai proses konseling. Jadi, konseling kelompok itu di sini artinya kita proses konseling kelompok merupakan pemberian bantuan dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan kalian. Akan tetapi di sini kita memanfaatkan yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu sendiri adalah bagaimana kalian membangun aktivitas secara berkelompok di dalam Zoom virtual ini. Jadi di sini yang berperan aktif itu bukan Ibu, akan tetapi kalian sendiri. Ibu di sini hanya memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Oke, sebelumnya Ibu lanjutkan ya. Jadi di sini kita didasarkan atas beberapa asas dan juga ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Artinya apapun yang kita bicarakan hari ini hanya kita yang berada di dalam Zoom ini yang mengetahuinya. Jadi teman-teman semua tidak boleh saling membocorkan permasalahan antara kalian satu sama lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini proses yang kita buat hari ini tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi di sini kalian benar-benar mengikuti proses konseling secara sukarela. Artinya kalian datang atau mengikutinya dengan lapang hati atau dengan sukarela tadi. Yang ketiga asas keterbukaan. Jadi di sini kalian dapat dengan leluasa mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Ibu memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya untuk kalian menyampaikan setiap masalah ataupun keluh kesah ataupun hal-hal yang ingin kalian sampaikan. Kemudian yang berikut, kita juga di sini mempunyai batasan waktu ya. Sebelum kita mulai juga, kita harus mensepakati dulu kira-kira berapa lama proses konseling yang akan kita buat. Dan juga jika hari ini ada hal-hal yang membutuhkan proses untuk secara berkelanjutan, nanti sebentar mungkin di akhir pertemuan nanti kita bisa diskusikan mengenai waktu untuk melakukan kegiatan lanjutan. Sampai di sini apakah kalian bisa paham? Atau mungkin ada pertanyaan? Bisa Ibu. Oke. Paham Ibu. Baik. Terima kasih karena kalian sudah memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan.
Sebelum kita memulai lebih lanjut, Ibu juga ingin menanyakan, apakah kalian sudah siap? Secara batin, secara fisik, kalian sudah siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap ya. Jadi ingat, seperti yang Ibu bilang tadi, di sini tidak ada yang membatasi kalian untuk berbicara. Jangan takut rahasia kalian akan dibawa keluar sana. Silakan bercerita secara apa adanya. Keadaan kalian sebenarnya itu seperti apa, ceritakan. Supaya nanti di sini kita bisa bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah kalian itu. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita mulai saja ya. Di sini Ibu ingin mulai dari Veronica saja. Silakan Veronica. Apa yang ingin Veronica sampaikan? Silakan, Nak. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit masalah yang cukup mengganggu saya selama ini. Jadi saya mempunyai masalah di mana saya kan sekarang sudah kelas 12. Sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke perkuliahan. Tetapi di sini saya mengalami kesulitan karena orang tua saya itu tidak setuju dengan jurusan yang saya pilih. Saya kan memilih jurusan arsitektur, tetapi orang tua saya memaksa saya untuk masuk ke jurusan kedokteran. Sedangkan saya itu tidak memiliki minat atau sedikit pun kemampuan di bidang kedokteran. Juga saya sangat tidak suka untuk belajar pada bidang kedokteran. Jadi sekarang saya bingung harus mengikuti pilihan saya sendiri atau pilihan orang tua saya. Itu saja, Ibu. Oh, jadi kamu di sini kalau Ibu dapat Ibu simpulkan bahwa Lani sekarang sedang dilema. Artinya bahwa keinginan Lani tidak sejalan dengan keinginan dari orang tua Lani. Begitu ya, Lani? Oke. Iya, Ibu. Ya. Sekarang mungkin Ibu persilakan Maria Cahyani untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan, Nak. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini masalah saya agak mirip dengan permasalahan dari teman Lani. Di sini kan kami sudah duduk di kelas 12. Sebentar lagi kan kami sudah mau tentukan sekolah lanjutan kami mau kemana. Nah, di sini ada sedikit permasalahan antara saya dan orang tua. Di sini saya tuh cita-cita saya dari kecil tuh saya ingin jadi tentara wanita kuat, tapi orang tua tuh tidak setuju kalau saya jadi kuat karena alasannya tuh saya nih anak perempuan satu-satunya di keluarga, jadi mereka tidak setuju saya untuk memilih profesi tersebut. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ibu mengerti ya perasaan kalian saat ini kalau misalkan masalah kalian sama. Oke, selanjutnya mungkin Beatrix ingin menceritakan masalahnya. Silakan, Nak. Halo, Beatrix. Ya, Ibu, maaf Ibu, suaranya itu karena jaringan. Oh iya, suara Ibu Iya, Ibu, terputus ya, Nak? Iya, ya. Ya, silakan. Iya, Bu, dari tadi Bu kayak dengar. Aduh, maaf ya, inilah kendala kita kalau misalkan melakukan kegiatan secara virtual. Ibu memohon maaf ya, Nak. Kalau misalkan sudah mendengarkan suara Ibu, mungkin bisa ceritakan. Silakan. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberi saya kesempatan. Jadi gini, Bu. Sekarang kan saya lagi kelas 3 dan kelas 3 SMA jurusan IPA dan sebentar lagi kami akan lulus. Jadi saya sudah ada plan gitu untuk kuliah untuk tahun ini. Dari saya sudah siap Bu, baik dari nilai, dari mental juga sudah siap.
dan orang tua secara ekonomi juga sudah siap. Tapi kita lihat kondisi sekarang lah Ibu, kayak kan corona, jadi sulit untuk kita keluar dari daerah kita sendiri untuk pergi kuliah ke sana. Dan tempat yang sebenarnya yang ingin saya tuju itu adalah di Malang. Dan bapak mama saya itu kemarin sudah kasih tahu ke saya untuk ini tahun jangan dulu karena kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya itu tahun depan baru bisa. Dan karena yang orang tua kasih tahu itu membuat saya terganggu Ibu untuk memulai belajar atau bagaimana. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Beatrice karena sudah menyampaikan masalahnya. Memang ya, karena situasi dan kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, jadi untuk melakukan aktivitas apapun, kita seperti tidak bebas begitu. Kalau misalkan saya juga sebagai orang tua di sini, pastinya untuk melepaskan anak-anak untuk merantau itu rasanya berat, mengingat kasus COVID di Indonesia ini sudah sangat parah. Oke, terima kasih Beatrix. Selanjutnya mungkin Stevinia. Silakan, Nak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi Ibu di sini masalahnya saya itu Ibu. Jadi saya ini kan sudah punya rencana Ibu, sudah punya planning. Kalau setelah tamat dari kelas 12 ini, setelah tamat SMA itu, saya mau melanjutkan ke kursus Ibu. Nah, saya sudah memberitahukan pada orang tua, sudah koordinasi dengan orang tua, tapi ada penolakan dari orang tua Ibu. Jadi orang tua itu tidak mau kalau saya itu mengambil kursus Ibu, dan saya kan kayak suka Ibu, suka kayak hal-hal yang kayak kecantikan, make up begitu saya suka Ibu. Nah, jadi orang tua ini kan tidak mau karena saya perempuan sendiri kan Ibu. Jadi orang tua tuh maunya saya kuliah Ibu, sehingga saya kayak bagaimana Ibu kayak kurang kayak semangat tuh langsung hilang memang tuh kayak Ibu. Jadi kayak sudah tidak ada daerah lagi Ibu. Iya, memang ya kalau ada pertentangan antara keinginan kita Daerah dengan belajar begitu. Belajarnya Ibu. Iya. Ibu bisa mengerti apa yang kalian rasakan saat ini. Memang kalau misalkan Ibu juga ya kalau berada di posisi kalian itu pasti akan merasa sangat frustasi. Kenapa? Keinginan kita itu tidak sejalan dengan apa yang orang tua inginkan. Apalagi di sini kan semua biaya itu kan orang tua yang tanggung. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti keinginan mereka. Oke, sekarang kita kan sudah mendengarkan permasalahan dari kalian. Ibu sudah dapat menyimpulkan bahwa di sini adanya ketidakseimbangan antara keinginan kalian juga dengan keinginan orang tua. Tapi Ibu ingin ada namanya satu teknik di sini. Jadi Ibu ingin salah satu dari kalian untuk bersama-sama dengan Ibu mungkin kita sama-sama bisa menggunakan teknik tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Akan tetapi di sini Ibu ingin kalian memutuskan kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Silakan. Permasalahannya teman Lani Ibu. Kalau menurut pendapat saya. Ya Ibu, setuju Ibu. Kita Ya, bahas Ibu. masalahnya. Kalian punya ditangani secara cepat Ibu. Oke, baik. Kita sepakat ya hari ini kita membahas permasalahan dari Veronica. Baik. Ya, Ibu, setuju. Oke, langsung saja. Mungkin Veronica bisa menceritakan permasalahannya lebih detail lagi atau mungkin bisa menceritakan hal-hal yang lebih jelas. Mungkin tadi kan Lani hanya menceritakan sedikit. Atau mungkin ada hal apa saja yang ingin Lani sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya sedikit bingung dan punya kendala. Jadi saya kan sekarang kelas 12. Sebentar lagi akan memasuki dunia perkuliahan. Orang tua saya itu mereka kan berprofesi sebagai dokter, jadi mereka itu menginginkan saya itu mewarisi profesi mereka. Jadi di sini saya kan ingin masuk jurusan arsitektur, tetapi orang tua saya itu memaksa saya untuk masuk ke jurusan kedokteran. Sedangkan saya
tidak memiliki minat sedikit pun untuk masuk ke dan memilih jurusan kedokteran, karena saya merasa jurusan kedokteran itu tidak sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian orang tua saya itu mereka kan jarang di rumah, jadi segala sesuatu itu diatur. Sekarang itu saya bingung, saya harus memilih dan mengikuti apa yang saya inginkan, atau saya harus mengikuti keinginan orang tua. Itu saja, Ibu. Oke, baik. Ibu juga turut merasakan ya, Nak, apa yang kamu rasakan saat ini. Memang berat, akan tetapi mungkin orang tua Lani di sini memiliki alasan tertentu. Untuk itu, sekarang Ibu ingin Lani menerapkan yang namanya kursi kosong. Jadi di sini artinya bahwa Lani anggap saja sekarang Lani berhadapan dengan orang tua Lani. Kemudian Lani bisa mengungkapkan apa saja yang ingin Lani sampaikan. Misalnya, anggap saja ibu, mungkin ibu ya, ibu di sini sebagai orang tua Lani. Jadi Lani, silakan katakan apa hal-hal yang tadi menyangkut dengan hal yang sudah diceritakan Lani. Silakan. Baik, Ibu. Bagaimana masih ada di rumah, dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu untuk dibahas, dan saya ingin meminta waktu Mama sedikit. Saya itu ingin menyampaikan bahwa saya kan sekarang kelas 12, sebentar lagi saya akan masuk ke dunia perkuliahan. Kemudian kemarin kan saya sempat menyinggung Bapak Mama bahwa saya ingin masuk ke jurusan arsitektur. Tetapi Bapak Mama itu memaksa saya untuk masuk ke jurusan kedokteran, sedangkan saya itu tidak memiliki minat sedikit pun di bidang kedokteran, dan saya juga itu tidak memiliki basic dan kemampuan di jurusan kedokteran. Kira-kira kenapa Bapak Mama terlalu memaksakan saya untuk masuk ke jurusan kedokteran? Jadi begini, Nak, Bapak Mama menginginkan kamu untuk masuk ke jurusan kedokteran itu karena atas pertimbangan yang sudah matang. Bapak Mama di sini kan juga sebagai dokter. Jadi Bapak dan Mama tahu bahwa menjadi seorang dokter itu adalah profesi yang dapat menjamin masa depan kamu itu menjadi cerah. Nanti kalau kamu jadi dokter, kamu juga bisa meneruskan profesi Bapak dan Mama. Artinya kamu bisa menggantikan posisi Bapak dan Mama di sini. Bapak dan Mama juga ingin meminta maaf kalau misalkan selama ini waktu yang Bapak dan Mama kasih ke kamu itu kurang. Jadinya kamu di sini merasa bahwa Bapak dan Mama tidak selalu ada untuk kamu. Bapak dan Mama juga ingin kamu mengerti bahwa di sini tidak ada unsur sengaja yang kami lakukan untuk tidak memperhatikan kalian. Bapak dan Mama di sini kan bekerja untuk siapa? Untuk kalian kan? Untuk masa depan kalian. Jadi Bapak dan Mama berharap kalian bisa mengerti. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Karena saya kan merasa kalau saya itu punya kemampuan di jurusan arsitektur, tetapi Bapak Mama memaksa saya untuk masuk ke jurusan kedokteran. Bagaimana kalau saya tes pada jurusan kedokteran dan juga akuntansi? Tetapi Bapak Mama itu, kalau saya lulus pada jurusan akuntansi, Bapak Mama harus terima, tidak boleh menolak. Oke, Bapak dan Mama setuju. Tapi dengan catatan kamu harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kamu itu sendiri. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kamu harus bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apapun. Karena Bapak dan Mama di sini kan sudah menyampaikan pendapat, tapi kamu ternyata punya keinginan sendiri. Nah, Bapak dan Mama di sini nantinya hanya akan memfasilitasi kamu, akan tetapi semua resiko kamu tanggung sendiri. Bagaimana? Baik.
Oke, mungkin sekian saja dulu ya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, teman-teman anggota kelompok. Karena kalian sudah memperhatikan dan mendengarkan proses dari teknik yang sudah Ibu katakan tadi, kira-kira menurut kalian, Ibu ingin bertanya tentang pendapat kalian. Menurut kalian dari permasalahan ini, solusi yang terbaik itu seperti apa? Mungkin, ya silakan Samantha. Kalau dilihat dari permasalahan teman Lani, mungkin permasalahannya juga sama seperti punya saya. Di sini dari contoh yang Ibu berikan tadi bersama teman Lani, bisa dilihat bahwa solusi untuk masalahnya kami ini adalah komunikasi dengan orang tua. Karena segala sesuatunya itu kita bicarakan baik-baik dengan orang tua, pasti kalau kita bicarakan baik-baik kan pasti orang tua juga mengerti toh kita punya maunya seperti apa, terus pasti orang tua juga memberi izin yang itu saja Ibu menurut saya. Ya. Saya Oke, terima kasih. Ya, silakan Stefania. Mulai dari Stefania dulu ya. Ini Beatrix. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, saya setuju dengan pendapatnya teman Samantha. Jadi, di sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi, setelah kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, kita harus bertanggung jawab dan harus komitmen. Jadi, komitmen itu diperlukan untuk apa? Sehingga orang tua tuh percaya bahwa kita tuh bertanggung jawab begitu dengan pilihan yang sudah kita pilih dan kita bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah berkomitmen kan artinya orang tua lihat dan oh iya ternyata anak saya mampu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Beatrix ingin menyampaikan pendapat, saran atau apa, Bu? Silakan, Nak. Ya, Bu. Menurut saya, Ibu, kan kakak setelah mengikuti konseling ini tadi, maksudnya di bagian itu kan menggunakan teknik tadi, Ibu. Jadi di situ tuh sudah dijelaskan alasan dari orang tuanya Kak Lani kenapa tidak diizinkan karena kakak itu kan sendiri perempuan takut jauh gitu. Menurut saya Ibu itu adalah alasan orang tua, tapi kita juga kayak punya alasan tersendiri mengapa kita pilih jurusan itu. Berarti betul yang disampaikan oleh Kakak Samantha tadi, komunikasi. Jadi komunikasi itu dari hati ke hati supaya yang disampaikan oleh Kakak Lani itu bisa diterima oleh orang tua, begitupun sebaliknya. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Setelah mendengarkan pendapat dari kalian semua, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan kalian ini mungkin bisa diatasi dengan cara yang pertama tadi, seperti yang Samantha bilang, komunikasi. Silakan berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka, karena orang tua kan di sini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidupnya kalian. Jangan enggan untuk membicarakan hal-hal yang sangat penting seperti ini. Yang kedua, seperti yang Vin bilang tadi, Ibu sangat setuju juga karena apapun yang kalian ambil, kalian itu harus mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ada hal yang mungkin di luar dugaan atau hal yang tidak diinginkan, orang tua kan jadinya khawatir. Jadi di sini kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang menjadi keputusan kalian. Dan juga tadi seperti yang Beatrix bilang, harus mempunyai alasan yang kuat, alasan yang jelas mengapa kalian memilih atau menginginkan hal itu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Lani, setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman, setelah juga mempraktekkan teknik tadi, kira-kira apa yang dapat Lani simpulkan? Baik, terima kasih untuk saran dari Ibu dan juga teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk permasalahan saya ini, hal yang paling penting yaitu yang pertama itu komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua itu komitmen dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Itu yang dapat saya simpulkan, Ibu. Oke, baik. Jadi berdasarkan atas hal tersebut, jadi di sini mungkin kalian semua juga dapat menerapkan hal yang sama. Artinya
apa yang kita bicarakan hari ini mungkin bisa kalian terapkan. Karena apa? Karena masalah kalian itu hampir sama dan mirip. Oke, karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita dan juga waktu kita sudah hampir habis, Ibu ingin menyampaikan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dan sudah sangat berantusias dalam menemukan dan mencari solusi dari permasalahan kalian sendiri. Ibu juga meminta maaf karena mungkin kondisi kita hari ini kurang memadai karena jaringan yang tidak stabil, jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum kalian rasa belum fix atau belum benar-benar beres, nanti kalian bisa hubungi Ibu karena kita tidak hanya sampai di pertemuan hari ini, tapi kedepannya Ibu akan masih memantau perkembangan kalian, bagaimana proses penyelesaian masalah kalian, terutama dari Saudara Lani tadi ya. Sebelumnya mungkin ada hal yang ingin kalian sampaikan, Ibu persilahkan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Saya Ibu. Ya, silakan Nak. Bu, kalau menurut saya untuk kita punya pertemuan nanti mungkin bisa di minggu depan di jam yang sama seperti kita hari ini, Bu. Oke. Mungkin ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Nak. Baik Ibu, jadi dari konseling tadi juga saya merasa bahwa karena permasalahan yang saya alami juga hampir sama dengan teman Lani, jadi mungkin saya juga bisa menerapkan hal-hal atau solusi-solusi yang diberikan oleh Ibu, baik diberikan oleh Ibu maupun dari teman-teman. Terima kasih. Ya, baik, karena waktu Ibu juga ada buru-buru mau rapat, mungkin satu orang mungkin bisa membawa atau menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Aduh, sebelumnya mohon maaf. Saya Ibu. Sabar. Ibu lupa. Lani, maaf ya, Ibu mungkin seperti kesannya tidak menghargai perasaan kamu. Mungkin Lani ingin menyampaikan apa yang Lani rasakan setelah mengikuti proses konseling hari ini. Iya, Ibu. Ya, silakan, Nak. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman karena teman-teman sudah membantu saya untuk mendapatkan titik terang dan jalan keluar bagaimana caranya saya itu untuk bisa keluar dari zona yang tidak nyaman sehingga saya itu tidak tersesat. Kemudian setelah mengikuti kegiatan konseling ini, saya merasa lega karena teman-teman juga memberikan saran yang bagus dan dapat diterima. Itu saja, Ibu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Baik, jika tidak Saya, ada... Bu. Oh, ya, silakan Beatrix. Maaf, Nak. Silakan, Nak. Baik Bu, setelah mengikuti proses konseling tadi, jadi saya tuh bisa tahu Bu, oh kalau masalahnya begini solusinya. Begitu Bu, terima kasih dan saya sedikit. Ya, terima kasih juga. Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian untuk partisipasi kalian hari ini. Dan seperti yang kita disampaikan oleh Samantha tadi, nanti minggu depan kita bertemu pada jam yang sama dan juga hari yang sama. Nanti bagaimana selanjutnya Ibu akan menginformasikan melalui grup WhatsApp. Oke, silakan satu orang menutup kegiatan kita dengan doa. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita berdoa dulu. Izinkan saya berdoa ini, memimpin doa ini secara Katolik. Berdoa mulai. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin dan menjaga kami selama proses tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami ingat lagi dan kami tuangkan dalam kehidupan kami.
Jikalau kami puji Tuhan pada masa. Amin. 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 Dan Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Amin pagi. Ibu, terima kasih.